Halo Sobat BMKG, BMKG memantau adanya bibit siklon tropis 96S yang saat ini berada di area of responsibility TCWC Jakarta, di mana bibit siklon tropis ini terdeteksi di Laut Arafuru bagian barat, tepatnya di barat daya Kepulauan Provinsi Maluku, dengan kecepatan angin maksimum 25 knot dan tekanan udara sebesar 1004 HPA yang bergerak ke arah barat daya. Kemudian bibit siklon tropis 96S ini berpotensi memicu cuaca buruk di wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan sebagian wilayah selatan serta Papua Selatan. Selain itu, bibit ini juga menyebabkan peningkatan tinggi gelombang laut di sekitar pusat sirkulasinya. Ya, Sobat BMKG, pada episode kali ini kami akan membahas terkait bibit siklon tropis di Laut Arafuru yang mempengaruhi cuaca di beberapa wilayah. Bersama saya Eva Septiani, berikut kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, fenomena MGO diperkirakan aktif secara spasial di sejumlah wilayah, seperti di Samudra Hindia Barat Aceh, kemudian Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, kemudian Kalimantan bagian tengah hingga timur, Selat Makassar, Pulau Sulawesi, kemudian Laut Sulawesi, Laut Maluku, Maluku Utara, Laut Sumba, Maluku, Laut Halmahera, Papua bagian barat, Laut Banda, dan juga Laut Arafuru. Kombinasi aktivitas MGO, gelombang Kelvin dan juga Rossby ekuatorial dan juga low frekuensi di wilayah Indonesia bagian tengah hingga timur meningkatkan potensi konveksi dan juga pembentukan pola sirkulasi siklonik. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 96S seperti terlihat di layar mempunyai karakteristik kecepatan angin maksimum 30 knot dan tekanan pusat siklon 1004 HPA yang membentuk zona konvergensi atau perlambatan kecepatan angin dari Laut Maluku hingga Laut Timor, yang mana bibit ini berpotensi berkembang menjadi tropical cyclone kategori tinggi dan bergerak ke arah barat daya. Sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di perairan selatan Papua dan juga Samudra Hindia Barat Sumatera, yang mana sirkulasi tersebut membentuk konvergensi di Papua Barat dan juga Tengah, kemudian serta Samudra Hindia Barat Sumatera. Konfluensi di Samudra Hindia Barat Daya Jawa, Laut Andaman, dan juga Samudra Pasifik Timur Filipina. Labilitas atmosfer tinggi mendukung proses konvektif lokal di beberapa wilayah seperti di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka, Belitung, kemudian Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan keseluruhan Kalimantan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan juga Papua Selatan. Dan merujuk pada kondisi atmosfer di atas, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca signifikan dengan selalu memperbaharui informasi cuaca dan memperbaiki kondisi lingkungan. BMKG memprediksi cuaca selama periode 11 April hingga 13 April 2025 di Indonesia umumnya didominasi berawan hingga hujan ringan, namun perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat yang dapat disertai dengan kilat atau petir dan angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah sebagai berikut. Hujan lebat yang berpotensi terjadi di Aceh, kemudian Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Selatan. Sementara itu untuk angin kencang berpotensi terjadi di Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan juga Papua Selatan. Sedangkan untuk cuaca periode 14 April hingga 17 April 2025, wilayah Indonesia masih didominasi berawan hingga hujan ringan, namun perlu diwaspadai adanya potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat yang dapat disertai dengan kilat, petir, dan juga angin kencang yang berada di wilayah sebagai berikut. Untuk hujan lebat berpotensi terjadi di Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan juga Papua Selatan. Sementara itu, angin kencang berpotensi terjadi di Maluku dan juga Nusa Tenggara Timur.
Selanjutnya, dapat kami informasikan juga prospek cuaca seminggu ke depan untuk wilayah Indonesia. Sobat BMKG, dalam menghadapi potensi cuaca ekstrim, BMKG menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap kemungkinan hujan lebat yang disertai dengan petir dan tetap berhati-hati terhadap jalanan licin yang berpotensi membahayakan keselamatan Anda. Siap siaga selalu untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan juga tanah longsor yang dapat terjadi kapan saja. Terus pantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG seperti situs web kami di www.bmkg.go.id ataupun media sosial Info BMKG atau aplikasi Info BMKG. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Tetap tenang dan juga siaga menghadapi perubahan cuaca ekstrim, serta pahami terus langkah evakuasi jika diperlukan. Semoga bermanfaat dalam mendukung kelancaran aktivitas sobat sekalian dalam sepekan ke depan. Kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Terima kasih atas perhatian sobat sekalian. Selamat menjalankan aktivitas kembali dan sampai jumpa.